Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, kami di sini akan menjelaskan tentang materi akad mudharabah. Semoga dengan video ini teman-teman lebih gampang untuk memahami tentang akad mudharabah. Nah, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya juga. Yang pertama ada Sherlina Wulandari, Indira Dwi Yuliani, Nadia Eka Putri, dan yang terakhir ada saya sendiri, Dea Amelia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Amelia. Saya berasal dari kelompok 2 akuntansi syariah. Saya sendiri akan menjelaskan bagian tentang konsep akad mudharabah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian akad mudharabah. Saya berharap semoga video saya dan teman-teman ini dapat membantu teman-teman untuk memahami akad mudharabah. Langsung saja kita masuk ke pengertian mudharabah. Jadi akad mudharabah ini ialah suatu bentuk akad kerjasama di mana ada dua orang. Yang pertama itu penanam modal, atau dalam bahasa Islaminya itu adalah syahibul mal, sebagai penanam modal. Yang kedua ada mudharib. Mudharib ini ialah orang yang mengelola dana tersebut dari si penanam modal tadi. Jadi bentuknya itu bisa diilustrasikan sebagai ada dua orang. Yang pertama, penanam modal menanamkan modalnya kepada pengelola modal. Nah, si pengelola modal inilah yang memiliki bisnis. Jadi si penanam modal akan mendapatkan keuntungan juga apabila si pengelola modalnya bisnisnya itu untung. Nah, untung di sini dibagikan dengan metode bagi hasil itu sesuai kesepakatan. Misal apabila sudah berjalan setahun, misalkan di akhir tahun akan ada pembagian keuntungan. Nah, dari sana akan dibagikan sesuai dengan perjanjian di awal, misalkan 50-50 atau bahkan 60-40 dan sebagainya, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun apabila si pengelola dana atau si pemilik bisnis tadi itu ternyata mengalami kerugian, nah maka si penanam modal atau syahibul mal itu wajib menanggung kerugiannya juga. Jadi itulah konsep akad mudharabah. Apabila untung dia akan bagi hasil, namun apabila kalau rugi dia akan tetap menerima dengan lapang dada kerugian dari pengelola dana tersebut. Nah, misalkan ada penanam modal menanamkan modalnya di pengelolanya itu 10 juta. Nah, ternyata rugi 2 juta, otomatis kan sisanya 8 juta dan dia tidak untung. Jadi si penanam modal itu wajib menerima dengan lapang dada, dananya itu dikembalikan sebesar 8 juta rupiah. Jadi begitulah yang membedakan akad ini dengan akad-akad lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Dwi Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun mudharabah. Secara istilah, mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang digariskan oleh para ulama gunanya untuk menentukan sahnya akad mudharabah tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah ini. Menurut ulama Malikiyah, rukun mudharabah itu ada 3, yaitu yang pertama adanya modal, yang kedua adanya bentuk usaha, yang ketiga ada keuntungan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah itu ada 6. Yang pertama ada pemilik dana, yang kedua ada pengelola, yang ketiga ada ijab qabul, yang keempat ada modal, yang kelima ada pekerjaan, dan keenam ada keuntungan. Sedangkan menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama itu menyatakan berpendapat bahwa rukun mudharabah itu ada 3, yaitu 2 orang melakukan akad, yang kedua adanya
modal, yang ketiga adanya ijab dan qabul. Nah, dari pendapat-pendapat ulama yang saya jelaskan tadi, pada dasarnya bahwa rukun muhadrobah itu pada dasarnya ada pelaku. Dalam akad muhadrobah harus ada dua pelaku, yaitu pemilik dana dan pelaksana usahanya. Yang kedua ada objek mudharobah. Objek muhadrobah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek muhadrobah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek muhadrobah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Terus sedangkan kerja yang diserahkan itu bisa berbentuk keterampilan, keahlian, selling skill atau manajemen skill. Nah, yang selanjutnya ada persetujuan antara kedua belah pihak. Di sini maksudnya itu pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dananya, sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya mengkontribusikan kerjanya. Nah, yang selanjutnya itu juga ada nisbah atau keuntungan. Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad muhadrobah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh sohibul mal ataupun mudharib. Sohibul mal mendapatkan imbalan dari modalnya, mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat akad mudharobah. Syarat-syarat akad mudharobah ini ada 5. Yang pertama, ada pihak-pihak yang berakad, yaitu syahibul mal atau si penanam modal dan si pengelola dana atau namanya tuh mudharib. Yang kedua, itu adalah sikot atau ijab kabul. Nah, di sana harus dilafazkan dengan jelas nominalnya berapa lama pengelolaan dana, serta jenis usaha apa yang akan dimodalkan. Yang ketiga ada modal. Modal ini disebut juga dengan objek mudharobahnya. Modal ini tidak boleh berupa hutang, nominalnya jelas, dan jenis usaha apa yang akan didanai. Yang keempat itu ada nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan itu ialah porsi keuntungan yang akan dibagi hasilkan. Jadi harus jelas hasil itu ditentukan setelah jenis usaha itu dilakukan, tidak boleh dipersenkan di awal. Dan yang terakhir ialah pekerjaan atau usaha. Pekerjaan atau usaha yang didanai itu harus jelas berapa lamanya, jenis usaha apa, dan apabila terjadi kerugian maka si pemilik modal harus menerima dengan lapang dada. Modal itu dikembalikan telah dikurangi dengan kerugian, serta si pengelola dana tidak akan mendapatkan keuntungan berapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serdina Wulandari akan menjelaskan tentang jenis dan dasar syariah akad mudharabah. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis akad mudharabah. Secara umum berdasarkan kemenangan yang diberikan kepada mudharib, akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja mudharabah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah ini adalah mudharabah tanpa syarat, di mana pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Mudharib ini diberikan otoritas oleh sahibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu. Baiklah, yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah.
Mudharabah muqayyadah ini adalah penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu di mana pekerja mengikuti syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Mal boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Dalam praktik perbankan syariah, kini ada dua model mudharabah muqayyabah. Yang pertama yaitu ada mudharabah muqayyabah on balance sheet, yaitu aliran dana dari syahidul mal kepada mudorik, dan syahidul mal mungkin memasyarakatkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor-sektor tertentu, misalnya di pertanian dan pertambangan. Yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyabah off balance sheet, merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usahanya. Pemilik dana boleh menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar akad mudharabah. Dalam akad mudharabah ada beberapa dasar hukum yang sudah jelas diketahui oleh manusia. Yang pertama yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah diatur dalam Al-Quran dengan detail dan lengkap sesuai dengan transaksi yang dilakukan secara syariah dan berbagai keuntungannya. Di mana ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan, apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kitab suci umat muslim, Al-Quran merupakan dasar hukum pertama dalam setiap aturan manusia dalam agama Islam. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan dasar hukum kedua dari akad mudharabah, di mana Sahih bin Suhaib radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur adukkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam ayat ini sunnah dan Al-Quran juga turut membantu kita dalam melakukan transaksi dengan jujur dan juga selalu memberikan laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita melakukan transaksi. Baiklah, saya Nadia Eka Putri akan melanjutkan menjelaskan materi tentang ilustrasi akuntansi akad mudharabah. Ilustrasi di sini adalah pada saat penyerahan dana investasi dalam bentuk kas. Asumsinya pengelola tidak memudharabahkan kembali. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2011, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar 100 juta, periode akad 2 tahun, nisbah bagi hasilnya antara pengelola dan pemilik adalah 3:1. Maka jurnal yang dibuat untuk pemilik dana adalah investasi mudharabah di debit sebesar 100 juta dan kas di kredit sebesar 100 juta. Jurnal untuk pengelola dana adalah kas bertambah di debit sebesar 100 juta, dana syirkah temporer di kredit sebesar 100 juta. Keterangannya adalah dana syirkah temporer ini disajikan sebagai akun terpisah dari utang dan modal. Jurnal kedua yaitu pada tanggal 31 Desember 2011, jika hasil pengolahan dana selama tahun 2011 adalah memperoleh pendapatan sebesar 10 juta dan menanggung beban sebesar 8 juta, maka pemilik dana tidak menjurnal pada transaksi ini. Namun, pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutupan. Maka jurnalnya adalah kas atau piutang bertambah di debit 10 juta dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 10 juta. Lalu beban di debit sebesar 8 juta, kemudian kas atau utang berkurang di kredit sebesar 8 juta. Jurnal penutupnya adalah pendapatan di debit sebesar 10 juta, beban di kredit sebesar 8 juta, pendapatan yang belum dibagikan sebesar 2 juta. Selanjutnya yaitu membagi laba sesuai nisbah. Pengelola dana mendapatkan 3/4 dikali 2 juta sama dengan 1.500.000 dan pemilik dana mendapatkan 1/4 dikali 2 juta sama dengan 500.000. Jurnal bagi pemilik dana apabila pembayaran kepada pemilik dana secara langsung yaitu
kas akan bertambah di debit sebesar 500.000, pendapatan bagi hasil akan bertambah di kredit sebesar 500.000. Jika tidak dibagi secara langsung, maka jurnalnya adalah piutang bagi hasil di debit sebesar 500.000 dan pendapatan bagi hasil di kredit sebesar 500.000. Jurnal bagi pemilik dana apabila saat penerimaan uang, maka jurnalnya adalah kas di debit bertambah sebesar 500.000, piutang bagi hasil di kredit sebesar 500.000. Dan jurnal untuk pengelola dana adalah pendapatan yang belum dibagikan di debit sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 melakukan ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut. Penyajian laporan keuangan untuk pemilik dana yaitu aset sama dengan investasi mudharabah sebesar 100 juta dikurang pemisahan kerugian sebesar 0, maka hasilnya adalah 100 juta. Penyajian laporan keuangan bagi pengelola dana yaitu utang sama dengan utang bagi hasil mudharabah yaitu 0 dan dikurang dana syirkah temporer sebesar 100 juta dikurang penyisihan kerugian, maka hasilnya tetap 100 juta. Pada tahun 2012 terjadilah transaksi pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu hasil pengelolaan dana selama tahun 2012 adalah memperoleh pendapatan sebesar 8 juta dan memperoleh beban sebesar 10 juta. Maka pemilik dana menjurnal kerugian mudharabah di debit sebesar 2 juta dan penyisihan kerugian di kredit sebesar 2 juta. Pengelolaan dana akan mencatat pendapatan dan beban kemudian akan ditutup, maka jurnalnya adalah kas atau piutang bertambah di debit sebesar 8 juta dan pendapatan akan bertambah di kredit sebesar 8 juta. Lalu beban bertambah di debit sebesar 10 juta, kas atau piutang berkurang di kredit sebesar 10 juta. Jurnal penutupnya adalah pendapatan di debit sebesar 8 juta, penyisihan kerugian di debit sebesar 2 juta, dan beban di kredit 10 juta. Penyajian laporan keuangan neraca pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu untuk pemilik dana adalah investasi mudharabah sebesar 100 juta dikurang penyisihan kerugian 2 juta, maka hasilnya adalah 98 juta. Lalu pengelola dana akan menjurnal dana syirkah temporernya di debit sebesar 100 juta, kasnya di kredit sebesar 98 juta, dan penyisihan kerugiannya di kredit sebesar 2 juta. Maka kesimpulan pada bab ini adalah mudharabah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dalam suatu bank. Akad mudharabah harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah di mana si pengelola harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai dengan prinsip syariah dan berupaya agar usaha tidak terjadi kerugian. Kerugian bisa diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu disebabkan oleh risiko bisnis, disebabkan oleh musibah atau bencana alam, dan disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Apabila kawan-kawan ada yang kurang mengerti tentang penjelasan kami, maka bisa bertanya di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.